Jadi teman-teman kalau syuting stripping itu emosinya dan kesabarannya kan harus terkontrol dengan sangat-sangat baik ya. Terus teman-teman di sekitarku juga banyak yang ngasih tahu gitu. Ya untuk awal ya memang lo harus ngejalanin semuanya, lo harus tahu gitu, lo harus tahu medannya, nggak bisa lo cuman ngambil orang terus lo kasih tugas ini itu tanpa lo tahu medan yang sebenarnya. Jadi lo memang harus turun tangan langsung. Jadi itu menyemangati aku banget sih gitu. Seneng banget, alhamdulillah, makasih teman-teman yang udah support aku. Dan untuk ngeluh capek atau komplain sana sini tuh udah nggak bisa gitu, karena gak ada waktunya. Jadi emang bener-bener harus bisa ngendaliin diri sebaik-baiknya. Kan belajar ya, sabar, ketemu banyak orang baru, kerja sama-sama orang baru. Nah, pada saat itu juga untuk menyelesaikan masalah, sorry to say, aku banyak banget gonta-ganti orang gitu. Jadi kalau orang yang ini bermasalah, langsung harus cepat diganti. Gak bisa kita yang mereview dulu, lu tuh salahnya ini, nggak bisa pas salah salah apa benar-benar gitu, nggak ada waktunya banget. Jadi aku selalu misalkan, wah ini kayaknya orangnya nggak bisa ngejalanin konsepku nih gitu dan nggak sevisi juga, ya udahlah gitu, mendingan ganti aja, cari orang yang lain. Karena kalau kita dramanya banyak, ya Allah kita lagi bikin drama. Bikin drama terus jangan juga di real life-nya ada drama, susah banget. Otakku kayaknya belum sanggup sih. Jadi ya gitu deh, banyak pengalaman-pengalaman yang sangat cepat harus dilakukan gitu. Keputusannya juga nggak bisa sembarangan. Maksudnya aku juga kasih kesempatan dulu gitu. Nggak bisa juga gitu, karena nggak ada waktunya. Kalau kita berlama-lama ngasih kesempatan satu, dua, tiga gitu, ya udah nggak beres-beres. Orang kita lagi stripping, kejar tayang, dan setiap hari itu kan ada biaya. Aku kan sebagai produser juga harus memikirkan biaya setiap harinya ya. Jadi ada biaya harian, biaya mingguan, biaya bulanan. Nah, itu kan terus berjalan. Jadi segala masalah yang ada itu harus cepat diselesaikan. Ya mungkin aku dibilang macem-macem, aku udah nggak peduli siapa kata orang. Yang penting karya aku harus berhasil gitu. Masing-masing kru itu aku kenalin sifat dan karakternya. Mungkin karena ada background HRD, trainer juga, jadi kalau kita mau berhasil itu kan kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang di sekitar kita kan. Jadi aku juga memahami kayak sifat-sifatnya mereka, kapan mereka bisa fokus, kapan mereka harus istirahat, terus harus dibus apa sih gitu. Kalau nggak ada waktu buat istirahat, caranya bagaimana nih? Kita kan lagi memaksa orang untuk bisa produktif di jam-jam yang mungkin orang harusnya istirahat, mereka nggak bisa istirahat gitu. Jadi kita sebagai produser juga harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi aku cari tahu juga kesukaan mereka apa. Dari hal makanan, minuman misalkan gitu. Oh, kru kalau yang cowok-cowok di jam sekian harus dikasih bus kopi, terus cemilan-cemilan, terus udah gitu kalau yang talentnya nih apa nih, mereka nggak ngopi tapi harus apa gitu yang kita kasih. Misalkan, oh mereka butuh yang manis-manis untuk mengisi tenaga gitu ya. Ya kita harus memenuhi kebutuhan itu gitu. Nah kalau aku nggak terjun langsung ngurusin konsumsinya mereka, aku kan nggak akan tahu ya, dan nggak akan bisa juga menuhin hal-hal tersebut. Nah itu kan sebenarnya terlihat sepele, tapi sebenarnya itu krusial banget gitu. Kalau mood mereka rusak atau mereka tenaganya tidak di recharge ya, ya kerjaannya juga nggak akan pada bener gitu. Sedangkan kan kita mau menghasilkan karya itu harus yang bagus, yang kualitasnya juga bisa bersaing dengan para konten kreator yang lain.
Jadi nggak main-main. Lumayan banyak waktu itu, sekitar di atas 10 ya, 10 sampai 15 orang. Aku harus memanage, dan ya mungkin banyak kekurangannya, tapi ya aku berusaha sih menyesuaikan diri dengan mereka. Nggak bisa tuh yang namanya, karena aku produser misalkan gitu ya, produser terus aku arogan, harus ngerasa gue atasan loh gitu. Dan kru tuh bisa nyuruh aku tuh bisa gitu, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa banget. Mereka sampai nggak sungkan untuk minta tolong sama aku tuh, buatku itu ini banget sih, aku tuh merasa deket banget sama mereka gitu, dan mereka nyaman kerja sama-sama aku gitu. Yang penting kan itu ya, yang penting iya, apa sih, posisi kan hanya sekadar posisi gitu kalau buat aku, antara atasan dan bawahan kan kita sama-sama saling membutuhkan, apalagi dalam menghasilkan sebuah karya, atau di dalam pekerjaan yang lain kan juga begitu, pasti ada result di mana kita itu kan butuh kerjasama, bawahan membutuhkan atasan, atasan juga membutuhkan bawahan. Jadi ya perbedaan-perbedaan kayak gitu ya jangan terlalu jangan terlalu ditonjolkan gitu. Ya sama-sama aja, kita kayak kerja bareng-bareng aja. Kalau kita menjadi atasan pun itu kan karena based on experience kita dan usia kita gitu kan, karena pengalaman kita kan mungkin jauh dibanding yang masih di bawah kita, karena usianya kan juga masih pada jauh gitu kan. Ya aku mencoba menyesuaikan aja sih. Jadi misalkan kayak, wah masih fresh graduate gitu, sedangkan aku pengalamannya sudah puluhan tahun. Ya nggak gitu juga, karena anak-anak yang masih pada fresh graduate atau masih pada sekolah bahkan gitu ya, mereka punya skill mungkin lebih update dibanding kita, atau skill yang kita nggak bisa dan kita butuhkan dari mereka. Cara biar bisa jalan bareng sama-samanya enak ya, ya udah kita saling menyesuaikan diri dengan karakter masing-masing gitu. Kalau kitanya lagi emosinya nggak karuan atau nggak bisa ngontrol ya, lagi wah cepet marah banget gitu, ya udah jangan dihadapin gitu, pergi aja dulu, refresh diri dulu, enakin mood dulu, baru ketemu sama mereka. Itu sih yang aku laluin gitu, tapi jarang-jarang sih. Tapi ya nggak bisa juga gitu, kalau aku lagi kemana gitu ya, atau ngerjain kerjaan yang lain, hati dan pikiranku tuh ada di lokasi syuting gitu. Wah ini udah pada beres belum ya, ini makannya bagaimana ya, gimana sih, kayak mungkin karena aku juga seorang ibu gitu ya, jadi mikirin aduh Kak, udah pada istirahat belum ya gitu, atau gimana ya, ini selesai nggak ya gitu, mengkhawatirkan segala-galanya gitu. Emang nggak boleh kayak gitu sih, tapi ya gimana, kita kan kerja harus pakai hati ya.